Halo hai sobat, berjumpa lagi di channel Indorekor yang akan selalu menyajikan info terbaru seputar Grand Prix dunia. Kehadiran pembalap baru Pedro Acosta membuat Jack Miller akan merasakan tekanan dalam mempertahankan posisinya di tim Red Bull KTM Factory Racing. Hal tersebut dilihat dari penampilan pembalap Australia itu yang terjatuh setelah kehilangan bagian depan motornya pada putaran pembuka MotoGP Qatar pekan lalu. Meski bisa melanjutkan balapan, dia kembali ke trek di posisi belakang dan menyelesaikan balapan di posisi ke-21. Posisi terakhir yang menyelesaikan Grand Prix 21 lap dan finish ke-10 di sprint satu hari sebelumnya. Oleh karena itu, yang membuat akhir pekan Miller menjadi lebih buruk adalah penampilan Pedro Acosta yang bersinar pada balapan hari Minggu pada balapan MotoGP pertamanya. Masalah bagi Jack adalah dia akan mulai merasakan tekanan. Hal tersebut karena menurut Silvine Bintoli, saat ini semua orang membicarakan kontrak untuk musim depan. Beberapa pembalap juga sudah diperbarui kontraknya di tim masing-masing, seperti Pecco Bagnaia, juga Brad Binder. Sementara itu Acosta yang masih berusia 19 tahun tampil mengesankan pada debut MotoGP bersama Tech 3 Gas menyalip Marquez bersaudara sebelum keausan ban memaksanya turun posisi dan finish ke-9. Kemunculannya dan hype di sekitarnya bisa berarti KTM mungkin akan menemukan salah satu talenta terpanas dalam olahraga ini di tangan mereka. Meskipun Binder memiliki kontrak jangka panjang dengan KTM, kesepakatan Miller dan Augusto Fernandez akan berakhir pada musim ini. Start yang baik dari Acosta, ditambah dengan hasil buruk Miller di Qatar, telah menambah perdebatan baru seputar silih session MotoGP 2025. Maverick Vinales mungkin salah satu yang hilang dari sorotan kamera pada balapan pertama musim MotoGP. Pembalap Spanyol itu tidak menonjol sepanjang sesi MotoGP Qatar, baik saat latihan ataupun balapan. Dan tidak seperti rekan setimnya, Alex Espargaro, yang lolos di garis depan dan naik podium di sprint, Vinales nyaris tidak berhasil untuk masuk 10 besar saja. Sesi kedua yang buruk membuat pembalap berusia 29 tahun itu terdegradasi ke posisi ke-10 di grid start, tertinggal setengah detik dari waktu pole yang dibuat oleh Jorge Martin. Dalam balapan sprint, Maverick hanya bisa mendapatkan satu tempat hingga melintas garis finish di posisi ke-9. Dan pada hari Minggu di balapan utama akhir pekan, pembalap Catalunya itu melihat bendera kotak-kotak di posisi yang sama dengan posisi startnya tempat ke-10. Vinales percaya bahwa kurangnya kecepatannya di Qatar disebabkan oleh kegagalan RSGP 2024, sebuah motor yang benar-benar baru yang membutuhkan lebih banyak data untuk maju. Maverick meyakinkan bahwa di Qatar dia juga bisa melihat banyak poin bagus pada motornya bagaimana dan di mana mereka dapat meningkatkan motornya. Dan meskipun dia tidak senang dengan hasilnya, karena dia yakin level dan potensi Aprilia bisa lebih tinggi. Fabio Di Gianantonio merasa tidak enak hati kepada Pertamina Enduro VR46 Racing Team dalam gelaran MotoGP Qatar 2024 lalu. Perasaan tidak enak itu muncul lantaran Fabio Di Gianantonio merasa telah merugikan VR46 Racing Team, tepatnya usai menjalani balapan sprint MotoGP Qatar 2024. Sebagaimana diketahui, pembalap yang dipanggil Di Gia ini mengalami crash hebat yang membuatnya keluar dari balapan pendek di sirkuit Lusail tersebut. Di Gianantonio mengalami headset crash yang membuat tubuhnya terlempar ke atas hingga terhempas ke aspal sampai hampir tertabrak pembalap lain di belakangnya. Motor Ducati Desmosedici 23 yang dikendarainya tetap melaju lurus dengan kencang sebelum keluar trek hingga menabrak dinding pembatas dengan kencang. Tabrakan dengan dinding trek tersebut membuat motor rusak parah sehingga para kru harus bekerja keras hingga lembur demi merakitnya kembali. Untuk hari Minggu, Di Gia pun hanya bisa berterima kasih karena kru tim milik Valentino Rossi tersebut berusaha sangat keras untuk memperbaiki motornya. Untung bagi pembalap bernomor 49 tersebut karena ia berhasil memberikan hasil cukup positif pada balapan hari Minggu. Ia mampu finish ke-7, unggul jauh dari Marco Bezzecchi yang hanya sanggup finish ke-14 dalam balapan 21 lap itu. Status Jorge Martin bersama Ducati pada MotoGP 2025 terancam. Pasalnya,
Pabrikan asal Italia itu ingin memangkas anggaran gaji pembalap. Ducati sebelumnya sukses mengurangi pengeluaran hingga 50% setelah tidak memperpanjang kontrak Andrea Dovizioso pada 2023 setelah memberi ikatan kerja baru bersama Francesco Bagnaia hingga 2026 bernilai 10 juta euro. Jika sukses menjadi juara MotoGP, Ducati tidak akan memberikan angka sebesar itu untuk rider lain. Bagnaia sebelumnya memiliki upah tak jauh berbeda dengan Jorge Martin dan Enea Bastianini. Ducati tidak mau terseret kewajiban membayar gaji sebesar itu dalam 1-2 tahun ke depan karena khawatir tidak mampu melakukannya. Martin sebelumnya menyatakan siap meninggalkan Ducati jika tidak dipromosikan ke tim pabrikan pada 2025 dengan kontrak Martin bersama tim satelit Prima Pramac Racing berakhir tahun ini. Ducati telah mencari sosok pengganti yang lebih murah. Talenta dari Moto2. Fermin Aldecourey dilaporkan sudah menaikkan kontrak untuk membela Prima Pramac Racing pada 2025. Ia mendapat bayaran 300,0 euro. Sikap Ducati bisa memaksa Martin mencari nafkah di tempat lain jika menginginkan kontrak sebesar Bagnaia. Sebab, posisi Ducati saat ini sangat kuat. Mereka memiliki motor terbaik yang jadi idaman bagi pembalap untuk tampil kompetitif. Juara dunia 8 kali Marc Marquez saja rela memutus kontrak bernilai tinggi di Honda lebih cepat demi merasakan kembali naik podium. Manajer tim Monster Energy Yamaha Maximo Meregali meminta kepada pembalapnya Fabio Quartararo untuk bersabar dengan motor WZR M1 di awal MotoGP 2024 ini, sebab Meregali menyebut pihaknya bukanlah pesulap yang bisa membuat motor Yamaha langsung bagus. Dalam sekejap Meregali berkata seperti itu untuk membalas semua keluh kesah Quartararo. Sebab pembalap berjuluk El Diablo itu sempat ngamuk lantaran buruknya motor Yamaha kalah mentas di MotoGP Qatar 2024. Dalam seri perdana MotoGP 2024 itu, Quartararo gagal bersinar dan harus puas finish di urutan ke-11. Usai balapan, Quartararo tentu mengeluarkan kritikan timnya agar segera memperbaiki motor WZR M1. Meregali pun menanggapi pernyataan Quartararo itu. Menurut bos Yamaha tersebut, sejauh ini pihaknya sudah berusaha meningkatkan kualitas motor Yamaha. Akan tetapi, Meregali menegaskan semua itu membutuhkan waktu lantaran mereka tak bisa bak pesulap yang bisa mengubah hal dengan sekejap mata. Karena itulah ia meminta Quartararo untuk bersabar.